Ini adalah disebut dengan feature yang 2D atau 2,5 aksis 2D. Dia nyebutnya bukan 3D tapi 2D. Dia hanya bekerja atau 2 aksis. Dia hanya bergerak di sumbu X dan Y saja. Sedangkan Z-nya dia sekali-kali. Jadi maksudnya dalam waktu yang sama itu hanya 2 sumbu yang bergerak. Nah, dia disebut 2 aksis atau 2. Kadang-kadang juga dengan 2,5 aksis pada saat nanti Z-nya naik. Jadi tidak betul-betul 3 aksis bekerja bersamaan. Sehingga dia membutuhkan operasi-operasi yang ada phasing, ada contouring untuk pinggirannya, kemudian ada pocket, ada drill, gitu kan. Itu adalah operasi 2,5 aksis sebenarnya. Nah, yang 3 aksis itu nanti partnya berbeda, tidak seperti ini. Misalnya saya ambilkan contoh, misalnya saya buka part. Seperti biasa kita memulai dengan setup, kan? Kita setup mesin, tool, dan lain-lainnya. Kita bikin new setup di sini. Mesin, kita pilih hanya ada satu sebetulnya di sini. Autodesk semua. Kita gunakan yang 3 aksis yang paling atas saja ini. Kemudian select. Nah, kemudian selain mesin, kita akan stop. Kita ambil stopnya ukuran berapa. Stopnya kita tidak akan lebihkan ke kiri ke kanannya. Kemudian kita ke atasnya kita lebihkan 5 mili karena dia melengkung, kita khawatir ini nggak kena, nggak dapat. Jadi kita lebihkan agak banyak. Yang lainnya post prosesor M2, kebanyakan prosesor 1 kan. Yang ini tidak ada offset. Nah, pertanyaannya, ini ada di mana nih XYZ-nya? Ada di sini. Kembali ke setup pertama di mesin, itu namanya coordinate system-nya. Kita gunakan sekarang orientasinya adalah kita akan pilih Z dan X aksis yang pertama ini. Mana Z-nya adalah yang benda atau ambil garis yang ini misalnya. Boleh juga sisi yang lain boleh. Yang penting dia tegak di Z-nya. Z-nya tegak. Kita lihat betul ke atas kan. X-nya mau ke kanan, mau ke sini juga boleh. Kalau kita depannya ini, anggaplah X-nya udah benar ke sini. X, Y, dan Z. Ini udah benar. Ya. Tinggal originnya kita pilih di sini, stok. Sini nih. Nah, gitu. Jadi X-nya ke kanan, Y-nya ke depan, Z-nya ke atas. Ini bisa dipindah-pindah, mau di sini bisa, mau di setengah sini bisa, mau di tengah ini bisa. Kita pilih yang di sini supaya gampang settingnya di mesinnya. Baik, Pak. Ya. Nah, setup selesai nih kita. Setup selesai nih. Kita klik OK. Kita tidak akan menggunakan operasi phasing, kemudian contouring yang 2D ini. Kita akan gunakan yang 3D di sini. Ini namanya, kita ambil yang paling kiri. Ini untuk wrapping, kita gunakan yang adaptive cleaning ini. Jadi operasi wrapping, tulisannya wrapping. Kita gunakan yang kiri ini. Klik adaptive cleaning ini. Kemudian dipilih toolnya. Tools, select. Kita pilih diameter 16 atau 20. Kita ambil 16 saja. Di sini ada tool sample tool metric. Kemudian, nah ini ada 3 pilihan. Apakah kita ngambil ball, full nose, atau flat? Ya. Kalau flat itu bawahnya rata. Kalau ball itu di bawahnya seperti bola.
Tapi kita mau yang flat tapi ada radiusnya, namanya bull nose. Jadi diameternya misalnya di sini diameter 16. Nah, tapi di pojoknya itu nggak tajam, ada radiusnya. Namanya bull nose. Saya gunakan yang ini nih. 16, corner radiusnya 1. Mau yang flat juga sebenarnya nggak masalah sih untuk roughing ya. Saya menghindari ini aja, menghindari supaya nggak terlalu berat di pojok, supaya nggak terlalu cepat terkumpul ujung dari insertnya. Kita gunakan yang radius 1 mili. Kemudian bendanya, geometrinya, width dan speed itu ikut otomatis dia diambil dari database. Kalau materialnya aluminium, maka dia akan muncul spindle speednya lain-lainnya di sini. Kalau ini dipilih yang lain, misalnya steel dan lain-lain, dia akan munculnya beda lagi. Lihat aja, misalnya spindle speed di sini kan berapa? 6.000 RPM ya, 6.063 RPM. Ini kalau aluminium. Kalau saya pilih steel, stainless steel misalnya roughing, nah ini cuma 1.200, ya kan? Jadi dia ada database di sini yang membuat kita uh, lebih apa namanya, tidak perlu membuka-buka tabel material. Langsung ke geometri sekarang. Itu dimulai dari stock contour, betul ya, dari stock contour. Bapak mau nanya Pak, ya. yang seksi tadi pakai aluminium yang roughing. Ya, aluminium roughing. Aluminium roughing. Baik Pak. Kemudian press machining biarin saja dari setup. Kemudian nanti di sini yang geometri tidak kita apa-apakan lagi karena dia sudah langsung machining boundary-nya dari bounding box yang ini. Di kotak yang tadi ya. Sebesar stok contour. Kemudian ketinggiannya, nah ini tidak kita ketik nih, biarin aja di sini. Ini udah benar dari sini ke sini. Tinggal kita atur di sini berapa ketinggiannya, offsetnya berapa, clearance-nya, berapa retract-nya, dan lain-lainnya. Tapi ini so far sih aman deh di atas seperti itu. Tinggal kedalamannya nih yang kita atur. Di sini maksimum roughing step down-nya, turunnya itu 48 mm. Langsung sekali makan dia. Kita jadikan dia paling banyak 5 mili. Gitu. Jadi setiap turunnya itu setiap 5 mili. Kemudian di atas stoknya kita tinggalkan 1 mili. Kita sisakan 1 mili stok tulis. Direction-nya climb. Maksimum roughing step down-nya. Nah, tinggal ke sampingnya, bergerak ke sampingnya itu. Kanan. Ya. Optimal load-nya berapa ya, Pak? Kalau kita gunakan 5, kita gunakan 5 juga di sini. Ya. Kemudian satu lagi yang pergerakan ke sampingnya, aksial. Aksialnya kita berikan setengah dari diameter cutter, 8 mili.
Atau mau lebih kecil juga boleh, samain aja 5 lah semua gitu. Maksimum setengah diameter cutter. Lebih kecil nggak apa-apa. Thinking kita nggak perlu utak-atik, biarin saja. Kalau sudah selesai, diklik OK. Tadi akan menghitung. Lanjut ini. Sudah, Pak. Klik OK ya. Maka dia sekarang menghitung. Gitu. Dia akan terlihat di sini ada. Jadi kita tidak beda dengan di SolidWorks. Itu kan kalau tidak disuruh menghitung, dia nggak menghitung. Kalau ini otomatis dia langsung hitung. Nah, langsung keluar sendiri itu hitungannya. Nah, kalau sudah selesai ngitungnya, ini bisa disimulasikan. Simulate. Lihat nih, kependekan nih toolnya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Akibatnya apa kalau toolnya kependekan. Toolpad-nya saya hide supaya nggak kelihatan. Kena ya, merah di sini. Kena oleh ini ya, si holdernya. Karena toolnya kependekan. Jadi kita harus edit lagi toolnya dipanjangkan. Udah bisa ya simulasinya ya? Nah, kembali ke sini, ke operasi adaptif ini. Ini tinggal, ini kalau mau kita rename, bisa juga di sini. Kita edit tool dulu deh, toolnya kita edit. Cutter. Klik cutternya. Nah, ini minimum fluid length-nya 50 di sini. Kalau ini 50, berarti yang ini harus lebih panjang dari 50. Masih 60. Nanti length di bawah holdernya masih 70. Ini bisa 80 seperti ini. Kita kasih 100 lah ini. Panjang keseluruhan. 50 tuh cukup. Karena ketinggian partnya tadi 48 mili. Jadi ini 50 fluid length-nya. Apa namanya? Panjang pemotongnya ini. Panjang alur pemotongnya, fluidnya. Dari sini ke sini 60, ini masuk 80, 70 sampai sini. Ke atas 100. Accept. Maka sekarang toolnya lebih tinggi ya. Maka tidak akan ada lagi yang namanya tabrakan. Dia minta dijalanin, dihitung lagi, di generate. Kalau kita simulate lagi di sini sekarang, lagi menghitung ulang. Karena toolnya berubah. Yang dipotongnya sama, cuma toolnya lebih panjang sehingga dia lebih aman.
Sudah 86%, 100%. Jadi sudah bisa disimulasikan nih kalau 100%. Toolpad-nya dimunculkan, di off-kan toolpad-nya. Selesai ya, tidak ada yang nabrak sekarang ya. Karena toolnya lebih panjang. Oh, diklik begitu aja. Kita ganti namanya. Mapping. Oke, operasi kedua kita gunakan semi finish menggunakan scallop. Toolsnya sama. Jadi kita nggak ganti-ganti nih toolnya, nggak diubah. Geometrinya karena sudah sempat kepotong, jadi biarin aja menggunakan siluet di sini. Nggak usah bounding box. Kita tidak menggunakan yang ini, oke. Boundary over, yang lain-lainnya geometrinya tidak di tinggiannya nggak ada yang berubah, biarkan saja. Kedalamannya, nah kita akan sisakan di sini stop tulipnya 0,5 untuk finishing. Kita baru semi finish nih. Step overnya jangan 8 mili, tapi kita step overnya kita gunakan sekarang lebih kecil. Kalau sebelumnya 5 mili, kita gunakan sekarang 1 mili. Di pergeseran ke sampingnya 1 mili. Kalau sudah bisa diklik OK, dia akan menghitung. Nah ini ya, sekarang kalau kita simulasikan, sebetulnya panjang aman ya. Kita klik, maka dia melanjutkan yang pemakanan ini. Step 4, toolnya saya open.
Sudah mulai kelihatan bentuknya kan. Oh, ternyata terakhir dia makan yang atas. Ini kalau kita lihat, karena ini radiusnya 1 mili, dia masih kasar ya, bentuk kontur. Oke, ini kita beri nama semi finish. Toolnya masih nomor 1 nih, T1. Semi finish. Nah, terakhir sekarang finishing. Supaya konturnya bagus, kita menggunakan ball nose yang bentuknya seperti bola ujungnya. Tapi operasinya sama, scallop juga. Gunakan scallop lagi. Toolnya kita pilih yang menggunakan metrik, kita pilih ball nose di sini. Ball and mill. Bukan ball nose, sorry, ball and mill. Ball and mill diameternya gunakan yang diameter 10 saja. Diameter 10 kita pakai. Ini cutting datanya udah muncul di sini semua. Nanti kita gunakan yang mana. Kita sekarang gunakan finishing pakai yang bawah. Bisa dipilih nggak? Ya kan? Finishing. Kita belum bisa ngedit ukuran panjang toolnya di sini. Ball and mill diameter 10 kita pilih. Atau di sini juga boleh nanti dipilih di sini ya. Kalau mau finishing. Supaya muncul angkanya untuk finishing di sini. Meskipun sebenarnya ini bisa kita ubah. Kita nggak pede nih dengan kecepatan segini kita turunkan, boleh juga. Terutama feeding, feed per tooth yang bisa diturunkan. Ini udah 0,13 nih. Ini udah halus banget untuk finishing. Berikutnya geometrinya, boleh siluet, boleh bounding box, sama aja. Nggak pengaruh ini. Karena kebetulan si stoknya kan sama, ukuran panjang lebarnya kan sama stoknya dengan partnya. Jadi bounding box dengan siluet nggak ada bedanya di situ. Ketinggian nggak perlu dipusingkan, kedalaman yang mungkin harus kita ganti. Stok tulipnya di sini dinolkan, udah langsung finishing. Step overnya dikecilkan. Kalau saya mau finishing, saya akan pakai 0,2. Tapi mungkin jadi lama ya. 0,5 lah. Walaupun 0,2 bisa. Tapi nanti ngelihatnya lama banget gitu. Tapi kalau untuk finishing, Ya, gunakan 0,2 atau 0,1 kalau mau finishing. Nanti tinggal di apa namanya? Tinggal di polish. Saya nggak mau pakai 0,2 di sini ya. Karena simulasinya kelamaan, kecuali kalau memang mau produksi, mau harus gunakan yang 0,2 atau 0,1. 0,1 sampai 0,2. Saya pakai 0,5 di sini. Kemudian step over, direction, toleransinya oke.
delay smoothing, feed optimization, smoothing, nggak perlu lah. Itu salah. Kenapa goyang, Pak? Ya, jadi dari sini ya, kita udah bisa langsung oke kan. Oke 0,5. Ya kalau mau 0,2 langsung juga boleh, silakan. Nanti kalau sudah hasilnya bagus, kita mau kita perhalus lagi juga boleh. Sekarang kita lihat aja dulu aja 0,5. Saya edit tool. Cutter. Kita samakan dengan yang tadi, overlaynya 70, 60, 50, ke 80 aja lebih pendek. 80, ininya di bawah holdernya 70, underline-nya 60, ininya 50. Diturun 10-10 ya, 80, 70, 60, 50. Oke. Kita accept. Merah kan? Tadi regenerate. Generate lagi. Cepat sih kalau generate 100% langsung. Oke, simulasikan sekarang. Dari mulai wrapping, semi finish, yang finishing. Semi finish.
Sekarang finishing. Beda kan hasilnya kan? Dia lebih halus. Kelihatan ada yang biru di tengah dia nggak terjangkau ya oleh tool itu karena dia radiusnya 5 ball, sorry, diameternya 10 tapi dia ball. Jadi yang pojok sana yang biru itu nggak terjangkau oleh toolnya pas ada operasi tambahan.
selesai. Finishing selesai, tapi masih ada yang kelewat di sini nih. Ini kita beri nama finishing. E2, nomor 2. Saya mau tambahkan satu operasi lagi, masih menggunakan scallop di sini. Toolnya adalah lebih kecil. Saya menggunakan bullnose, karena ada radiusnya. Kan nggak mungkin dia tajam ya, pasti ada radiusnya. Kalau mau dibuat tajam menggunakan flat end mill, boleh juga. Kalau mau flat end mill juga boleh. Pilihannya adalah pakai bullnose atau pakai flat end mill. Diameternya 6 kita pakai. Diameter 6. Flat end mill aja 6 mili. Masuknya ke finishing. Select. Saya nggak tahu apakah bisa diubah di sini kayak turun panjangnya. Karena pasti dia nyangkut di sini kalau enggak. Nah, geometrinya kita ambil yang tambahkan sini rest machining dari previous operation, dari operasi sebelumnya. Adjustment offsetnya 0,1. Jadi kita aktifkan yang rest machining. Rest machining itu adalah kita akan memakan, memechining apa yang ketinggalan gitu. Dari remaining materialnya, apa yang tersisa di sini, yang ketinggalan, yang nggak kemakan, itu dia suruh ngitung. Yang lain-lainnya nggak diapa-apain lagi di sini. Step overnya 0,6 mm, oke lah. Kalau mau diganti 0,5 juga boleh di sini. 0, mau lebih kecil juga boleh 0,2 misalnya. Udah sampai finishing banget ya. Nah, saat kita klik OK, aduh dia pasti kena nih. Saya mau ganti toolnya dulu di mana ya? Panjang toolnya, nggak bisa diedit lagi di sini. Harus OK dulu di sini baru bisa diedit. Editor. Editor. Ini overall length-nya dari 80 sama 80, line below-nya berapa ya? 60 aja yang kebanyakan. Length-nya 55, nya 50. Betulnya kecil sekali, jadi kalau kepanjangan nggak kuat. Tapi untung dia pemakanannya ringan, hanya untuk menghabiskan sisa aja. Yang penting float length-nya bisa 50 ya untuk bagian bawah. Save. Generate.
Katanya udah selesai nih. Dia hanya mengerjakan bagian ini saja ya, yang biru kelilingnya. Jadi kalau kita Masih ada yang pakai. apa? Ini pojokan-pojokan kayak gini. Tinggal sih. Iya itu Pak. Berarti ini udah dihitung ulang oleh dia. Dia belum kemakan nih, makanya dikasih tanda biru. Nah, kalau kita simulasikan di sini, simulate. Oh, lebih mudah hijau. Selesai. Nah, ini kelihatan masih kasar karena tadi kan 0,5 mili. 0,5 mili kan kelihatan kan. Masih kasar. Kalau mau halus 0,2 atau 0,1 milimeter baru halus. Ini masih kasar. 0,5 mili. Boleh kamu regenerate G-code-nya. Berapa puluh ribu baris. Nggak tahu. Post proses. Itu 002, saya simpan di desktop.
Saya klik post. Extensionnya apa ya? NC aja. .nc. Pada 02. Jalan. Yes. Successfully posted. UNC code. Code. Berapa ribu baris? Oh, ini scroll. 64, 65. 65.509.